Tim Liputan, Berita 1. Dan untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan banjir yang merendam Jakarta serta wilayah sekitarnya ini, kita telah terhubung dengan pakar sekaligus guru besar geologi lingkungan kebencanaan UGM, Profesor Dwi Korita Karnawati, kemudian turut hadir juga Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi atau Kapusdatin BNPB Abdul Muhari. Halo, selamat petang Bapak Ibu. Baik, halo, selamat petang Bu Dwi Korita, Pak Aam. Baik, saya ingin ke Pak Aam terlebih dahulu mungkin ya, terkait dengan kondisi bencana hidrometeorologi. Kurang lebih berdasarkan data yang kami himpun ya Pak ya, dari BNPB menyebut bahwa untuk data awal di 2026 ini dicatat ada sebanyak 140 kejadian bencana yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Nah, pertanyaannya Pak, untuk update terkini sebarannya seperti apa Pak, dan juga jumlah total secara keseluruhannya? Ya, dari data yang kita rekap dari BPBD Kabupaten Kota dan memang seperti sudah diprediksi oleh BMKG, hujan di 3 hari ini, 22, 23, 24 ini merata hampir di Pulau Jawa, sehingga beberapa yang dari barat itu dari Serang, Jabodetabek, Jawa Tengah, juga Jawa Timur. Beberapa tempat yang jadi atensi kami, salah satunya adalah Serang, kemudian Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang. Ini sudah kita lihat satu-satu, kita dukung pemerintah daerah dalam untuk warga terdampak. Dan Pekalongan alhamdulillah surut, Jepara, dan ini ada beberapa tempat di Jawa Timur yang kita pantau tim reaksi BNPB untuk aplikasi cuaca jangka pendek ya, jangka pendeknya untuk mengurangi dulu genangan potensi di Jawa Barat dan Jawa Tengah, sedangkan untuk KI itu dilakukan oleh KI. Semuanya kita bekerja sama dengan BMKG. Jadi harapan tadi Pak khusus Jakarta untuk bisa tidak di Jakarta saja, tapi juga di Jabodetabek ini sebenarnya sudah berjalan dengan jelas. Jadi kita tutup semuanya daerah khusus Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Tapi memang intensitasnya memang agak tinggi di tingkat ini, sehingga tidak semua bisa kita kurangi, tetapi setidaknya yang seharusnya dan ekstrim itu kita kurangi menjadi hujan sedang hingga lebat, dan yang seharusnya menjadikan kita kurangi menjadi sedang. Kira-kira demikian Pak. Baik. Memang kondisinya cuaca ekstrim yang merata khususnya untuk di Pulau Jawa ini hampir semua wilayah ya Pak ya. Jadi oleh karena itulah angka kejadian bencana nasional di awal tahun 2026 ini memang sangat tinggi. Nah, kalau begitu Prof. Dwi Korita, pertanyaannya ini menjadi pertanyaan yang paling banyak dipikirkan oleh masyarakat juga. Kenapa sih ketika cuaca ekstrim sekarang ini, hujan ekstrim ya, ini sering terjadi, wilayah Jabodetabek dan wilayah-wilayah lain ini selalu langsung bisa banjir. Nah, pertanyaan ini, apakah ini muncul karena faktor cuacanya saja dengan tingkat intensitas hujan yang sangat tinggi saja, atau ada masalah struktural lain yang Anda lihat yang tidak pernah tuntas sehingga hujan ekstrim sedikit berlangsung 1 jam langsung banjir di mana-mana? Mohon maaf, Prof, kami belum mendengar suara Anda. Boleh dipastikan audionya telah terbuka? Halo? Baik, silakan. Ya, benar sekali bahwa selain faktor cuaca yang merupakan cuaca ekstrim pemicu terjadinya banjir, ada faktor lainnya, baik faktor alamiah ataupun pengaruh antropogenik atau pengaruh manusia. Saya mulai dari alamiah, adalah bentang alam
di Jabodetabek. Jadi kalau membahas banjir Jakarta itu tidak bisa lepas dengan kondisi tata air atau hidrologi di wilayah sekitarnya di Jabodetabek, terutama di kawasan Puncak ya dan sekitarnya. Bentang alamnya tinggi di Puncak ya, kemudian faktor turun datar sehingga terdeteksi dari lapisan-lapisan tanah dan batuan yang ada khas wilayah DKI. Ini merupakan endapan aluvial, endapan produk dari sedimentasi banjir. Bahkan ada beberapa area yang juga selain endapan banjir, juga endapan rawa, terutama di wilayah yang dekat dengan pantai utara. Jadi pantai utara itu rawa, tapi kemudian lanjut ke arah atas itu endapan banjir. Sehingga kita terbentuknya DKI itu karena terjadinya proses pengendapan ratusan ribuan tahun, endapan-endapan banjir dan terjadinya rawa. Sehingga alamiahnya memang seperti itu. Poinnya adalah dengan memahami kondisi alamiah yang memang endapan banjir, endapan aluvial dan rawa, maka tata kelola air itu sangat vital. Bagaimana air itu bisa diatur agar tidak meluap banjir. Jadi memang harus banyak kanal-kanal mendrainage, jadi drainase itu harus disusun atau ditata secara sistemik. Ini ke arah mitigasi berarti kan, melihat alamnya aja sudah seperti itu, jadi kita nggak bisa melawan alam, maka kita harus adaptasi. Makanya di zaman Hindia Belanda kanal-kanal itu banyak karena dipahami kuncinya adalah bagaimana mengatur tata kelola air tadi. Baik. Kemudian pemerintah kita sudah berupaya melakukan, namun desainnya dibuat, dianalisis, dihitung sebelum terjadinya perubahan iklim. Dengan adanya fenomena perubahan iklim, maka lompatan atau ekstremitas curah hujan itu menjadi sering terjadi. Sehingga seandainya desain itu sudah tepat di masa lalu, kali ini sudah nggak akan sanggup menghadapi lompatan itu. Apalagi tata ruangnya kehilangan, tutupan lahan kan sudah semakin hilang. Betul. Banyak aspal. Jadi ini integrasi beberapa hal yang limitasi, saling menguatkan kekurangannya. Sehingga wajar kalau selalu banjir, karena memang alamnya begitu, apalagi tata kelolanya sudah atau belum memperhitungkan lompatan dampak perubahan iklim dan diperparah dengan tata guna lahan yang semakin terbuka. Ya, ini sudah kelihatan sekali dari satelit. Demikian, Mbak. Betul, jadi sangat spesifik bahkan sangat kompleks ya Bu ya, karena alam tidak bisa kita lawan, oleh karena itu tata kelola ruangnya khususnya mengenai air ini menjadi sangat vital, apalagi tadi Anda mengatakan, menegaskan daerah-daerah yang tertutup oleh tumbuhan sekarang sudah semakin sedikit. Oleh karena itu kalau mau diselesaikan soal banjir tidak bisa menyelesaikan dari satu sisi saja, tapi harus menyeluruh, apalagi tentang tata kelola ini. Nah, berbicara mengenai langkah dari pemerintah, Pak Aam, apa yang menjadi prioritas dari BNPB saat ini mengingat jumlah kejadiannya cukup banyak, cukup hampir merata khususnya di Pulau Jawa, dan bagaimana langkah koordinasi serta prioritas ini ditentukan? Iya, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Prof. Rita, bahwa ketika kita berbicara tentang bencana hidrometeorologi basah, ini adalah bencana yang tidak lepas dari campur tangan manusia ya. Dan data BNPB menyebutkan bahwa daerah-daerah yang merupakan penyumbang terbesar kejadian bencana hidrometeorologi basah ini adalah daerah-daerah dengan populasi paling padat di Indonesia. Karena peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi basah ini itu akan linear, akan sejalan dengan peningkatan populasi penduduk. Karena tekanan populasi inilah yang kemudian mengurangi daya dukung, daya tampung lingkungan. Ketika populasi bertambah, maka kebutuhan ruang untuk pemukiman itu akan makin banyak. Nah, ini yang terjadi sebenarnya di daerah-daerah yang sekarang kita lihat
menjadi center, menjadi hotspot dari frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi basah di Indonesia. Dan tidak hanya itu, pasca banjir besar di Pondok Gede Permai, Bekasi bulan Maret tahun lalu, kita tahu sampai 6 meter, ini pemerintah sudah membuat satu satgas terpadu lintas KL dari hulu ke hilir. Jadi mulai dari horizontal dan vertikal di tingkat nasional itu ada 13 kementerian setidaknya yang turun langsung secara aktif, ini dikomando oleh Ibu Wakil Menteri PU. Kemudian di level daerah itu Provinsi Banten, Jawa Barat, dan ada 8 kabupaten, 12 kabupaten kota yang juga masuk dalam satgas ini. Tetapi tentu saja ini seperti kita pekerjaan restorasi lingkungan, mengembalikan fungsi daya dukung daya tampung lingkungan ini bukan pekerjaan 1-2 tahun ya. Ketika kita mulai menanam pohon di hulu misalkan, maka hasilnya akan kita lihat mungkin 15-20 tahun yang akan datang. Tetapi yang kita kejar, kita bagi target, ada jangka pendek, jangka menengah. Untuk jangka pendek adalah kita ingin memastikan bahwa infrastruktur keairan kita itu akan dioptimalkan untuk bisa menampung penambahan debit curah hujan yang akan tadi disampaikan oleh Bu Prof. Dikorita mengikuti nantinya perubahan iklim yang akan mempengaruhi peningkatan intensitas frekuensi kejadian bencana ini. Baik. Saat ini kita harus akui bahwa infrastruktur keairan kita ini belum didesain sedemikian rupa sehingga belum berketahanan bencana sebenarnya. Nah, inilah yang kemudian ditambah dengan penambahan populasi penduduk yang dulu mungkin misalkan drainase Jakarta itu dirancang tahun 68 hingga tahun 70-an. Waktu itu populasi Jakarta mungkin masih di bawah 5 juta atau mungkin di bawah 10 juta. Sedangkan saat ini mulai dari Jakarta dan hingga kota-kota penyangga, ini populasinya sudah sangat padat sehingga tekanan populasi ini pun ke hal-hal kecil, sampah di sungai dan seterusnya ini akan terus menggerus daya dukung daya tampung lingkungan khususnya infrastruktur keairan. Ini jangka pendek yang nantinya juga akan menerus di restorasi lingkungan ke jangka panjangnya. Prinsipnya cuma satu, Mbak Soza, sebenarnya kalau kita ingin solusi permanen, maka yang harus kita lakukan adalah mengembalikan fungsi lahan itu sebagaimana mestinya, dan kita yang menyesuaikan, manusia yang menyesuaikan dengan fungsi alam dan ekosistem itu. Baik, kembali kepada hakikat sejatinya ya. Nah, Prof, kita tahu ya saat ini setidaknya untuk jangka pendek pemerintah mencoba untuk melakukan beberapa solusi, salah satunya dengan OMCO, operasi modifikasi cuaca. Nah, apa kira-kira catatan Anda terkait dengan cara yang ditempuh atau cara yang dipilih ini, dan bagaimana masyarakat agar sebagai warga yang terdampak ini juga bisa melakukan sesuatu hal agar tidak lagi terus-terus kita dalam kondisi yang terjebak ketika hujan deras terjadi, kita kembali kebanjiran. Silakan. Ya, tentang operasi modifikasi cuaca, saya melihat sebetulnya itu sudah tepat ya dilakukan sebelum banjir. Karena BMKG itu kan sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Abdul Muhari, sudah menginfokan ya selama 3 hari sejak 3 hari sebelumnya, sehingga itu cukup waktu untuk menyiapkan operasi modifikasi cuaca. Dan memang konsepnya adalah mencegah pertumbuhan awan, sehingga sebelum hujan lebat itu turun, dikredit muncul sedikit awannya lalu diturunkan di laut atau di waduk ya. Nah, itu sudah berjalan sebetulnya. Namun apabila volume awan itu terlalu masif ya, kan pertumbuhannya sangat masif ya, kalau ekstrim sekali, itu tadi kayaknya sudah disinggung juga, itu tidak mungkin mencegah, bisanya hanya mengurangi. Jadi banjirnya tidak parah. Oleh karena itu kita tetap harus beradaptasi. Kalau sudah ada peringatan dini banjir, baiknya masyarakat, dan tepat sekali saya melihat Bapak Gubernur mengumumkan work from home atau work from anywhere. Nah, jadi memang kita mengurangi mobilitas kita dan jangan merusak lingkungan. Yang paling penting
lingkungan itu harus segera dipulihkan dan itu tidak bisa sekejap. Butuh banyak waktu. Apalagi pemompaan air tanah. Itu kan banyak hotel dan bangunan itu memperparah penurunan tanah. Jadi banjirnya juga karena tanahnya tuh ambles-ambles turun-turun seperti itu. Betul. Secara alamiah tanah di Jakarta secara tektonik memang turun berapa milimeter per tahun. Jadi sudah diperparah dengan pemompaan, dengan fenomena tektonik, dengan fenomena perubahan iklim, muka air laut naik. Jadi sangat kasihan sekali. Betul. Banyak penyebab yang membuat banjir itu tidak hanya cuaca, tapi juga tektonik, perubahan iklim, dan juga perilaku manusia memompa air tanah dalam secara berlebihan. Demikian. Baik, memang masalahnya sangat kompleks, tapi setidaknya langkahnya mulai dilakukan satu persatu. Untuk saat ini OMC masih sangat dibutuhkan ya untuk mencegah terjadinya banjir yang lebih parah lagi. Tetapi dalam jangka panjang kita semua berharap adanya keseriusan untuk mengembalikan tata kelola ruang, khususnya terkait dengan tata kelola air ini kembali kepada hakikat sejatinya. Terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik Pak Aam dan juga Prof. Dwi Korita Karnawati di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Selamat sore, terima kasih Prof. Terima kasih Pak Dr. Aam.